Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di channel Ruang Belajar. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Ada dua kondisi ketika kita mengalami kegagalan. Pertama, kita akan jadikan kegagalan sebagai pelajaran yang kemudian membuat kita bangkit dan menjadi lebih baik. Kondisi kedua, justru kegagalan malah membunuh dan menghancurkan kita, sehingga kondisi kita semakin buruk. Penentu utama apakah kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk setelah mengalami kegagalan itu bernama sikap. Ketika kita mampu menyikapi kegagalan dengan baik, maka kita punya potensi untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, jika kita punya sikap yang keliru terhadap sebuah kegagalan, disinilah hidup kita akan tamat dan semakin buruk. Lantas, seperti apa sih sikap yang tepat yang harusnya kita kembangkan ketika menghadapi sebuah kegagalan? Di video kali ini, saya ingin menyajikan secara ringkas untuk sahabat ruang belajar semua. Yuk, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mendiskusikan tentang sikap yang tepat dalam menghadapi sebuah kegagalan, ada baiknya kita mencoba memahami sebenarnya hakikat kegagalan itu apa sih? Definisi paling umum yang dipegang oleh banyak orang, mereka mengartikan kegagalan sebagai sebuah kondisi di mana kita tidak berhasil meraih apa yang menjadi keinginan kita. Sebuah situasi di mana apa yang menjadi ekspektasi kita, harapan kita, tidak sesuai dengan realita yang kita temui. Bagi saya pribadi, kegagalan bukanlah seperti itu. Kegagalan tidak dapat kita artikan bahwa ketika kita tidak meraih apa yang kita inginkan, berarti kita gagal. Enggak, itu bukan benar-benar sebuah kegagalan. Bagi saya, kegagalan itu ketika kita melakukan dua hal. Pertama, kita nggak serius dalam berproses, sehingga hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Yang kedua, Anda sama sekali tidak melakukan sesuatu. Anda punya keinginan, tapi kita tidak memperjuangkannya. Inilah benar-benar sebuah kegagalan. Sementara ketika kita sudah berproses dengan baik, semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, kita juga sudah mengupayakan dengan sangat sungguh-sungguh, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan, maka ini bukan sebuah kegagalan. Mungkin memang benar secara kasat mata kita memang belum berhasil, tapi saya meyakini selama kita berproses dengan baik, semua dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di titik ini, sebenarnya kita sedang membangun sebuah pondasi untuk pencapaian yang lebih baik di masa mendatang. Satu hal terpenting lagi yang patut kita pahami bahwa hasil adalah benar-benar hak prerogatif Allah. Hasil itu bisa berupa kegagalan atau keberhasilan. Ketika kita sudah serius berusaha dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan, maka inilah ketetapan terbaik Allah untuk kita. Dan kita yakini selalu ada pelajaran baik di balik itu semua. Maka ketika kita sudah berproses dengan baik, jangan pernah menganggap ini sebuah kegagalan. Ini adalah cara Tuhan untuk menyiapkan kita pada proses yang jauh lebih besar dan pencapaian yang jauh lebih luar biasa. Ketika kita mendiskusikan bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi sebuah kegagalan, kita juga perlu melihat sumber kegagalan itu di mana. Jika sumber kegagalan adalah karena kita yang nggak mau berusaha atau nggak bertindak apa-apa, maka cara menyikapinya kita harus fokus untuk memperbaiki diri. Wajar kita gagal karena memang kita nggak ngapa-ngapain. Contohnya nih, ada seorang laki-laki, dia sangat cinta kepada seorang perempuan, tapi dia nggak pernah punya keberanian untuk menyampaikan perasaan itu. Dan ternyata hasilnya dia memang nggak bisa bersanding dengan sang pujaan hati. Gagal yang model ini mengindikasikan bahwa ada mental block yang sangat kuat yang ada pada diri kita. Ada ketakutan dan keraguan-raguan yang membuat seseorang nggak bisa bertindak. Coba deh kita evaluasi, pernah nggak sih teman-teman gagal bukan karena nggak berproses, bukan karena nggak berjuang, karena kita gagal karena memang kita nggak ngapa-ngapain. Jika ini yang terjadi, kegagalan model ini patut kita sikapi bahwa
ada mental block yang harus kita hancurkan. Kita harus serius memperbaiki diri. Ketika kegagalan itu bersumber dari proses, kita melakukan proses dengan asal-asalan, kita nggak serius di dalamnya, dan kita cenderung acuh bahkan abai terhadap proses yang kita jalani, maka cara menyikapinya adalah kita wajib lebih fokus dalam berproses. Kita wajib lebih baik untuk melalui step-step yang memang harusnya kita lalui. Pada titik ini, kegagalan wajib kita sikapi sebagai sebuah cermin agar kita menjadi lebih baik. Kita harus mau mengambil waktu untuk sesaat berdiam diri dan melakukan refleksi, melihat proses yang telah kita lalui. Kemudian kita punya keberanian untuk bertanya pada diri sendiri, bagian mana yang harus saya perbaiki. Kita harus punya kemauan untuk mengakui bahwa memang ada hal yang gak serius yang saya lakukan. Dan hal yang gak serius itulah yang akan kita jadikan sebagai sebuah catatan mendasar bahwa kita harus memperbaiki prosesnya di masa mendatang. Pada titik ini, cara kita menyikapi kegagalan adalah dengan mengambil pelajaran dari proses yang telah kita lalui. Jika ternyata kita sudah berproses dengan baik, semua kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh, tapi hasilnya juga nggak sesuai dengan harapan, maka pada titik ini kita menyikapinya dengan sangat positif, bahwa inilah cara Tuhan untuk menjaga kita, inilah cara Tuhan untuk menempatkan kita di tempat yang jauh lebih baik. Kita harus yakin dan percaya, kadang kegagalan itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah untuk menjaga kita, untuk menempatkan kita pada tempat yang jauh lebih layak. Kita percaya bahwa Tuhan itu lebih tahu atas kondisi kita. Bisa jadi ada hal yang membuat kita nggak siap ketika benar-benar itu tercapai. Ketika situasi itu benar-benar mampu kita raih. Bisa jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, justru punya dampak yang negatif. Maka bersikap positif terhadap Tuhan adalah cara terbaik yang harus kita lakukan. Jika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, kita sudah berproses dengan sangat baik, tapi hasilnya gak sesuai dengan harapan. Selain berprasangka baik terhadap Tuhan, kita juga harus punya satu keyakinan besar bahwa jika satu kesempatan hilang, maka akan ada 1000 kesempatan lain yang dapat kita raih. Kita harus selalu optimis bahwa selalu ada cara untuk meraih keberhasilan itu. Sikap positif yang harusnya selalu kita kembangkan dalam menyikapi kegagalan inilah yang akan membuat kita menjadi lebih baik ketika menghadapi sebuah kegagalan. Ketika kegagalan itu bersumber dari proses yang kacau, yang gak serius kita jalani, maka sikap positif kita adalah kita mau mengakuinya dan kemudian menjadikan itu sebagai pelajaran berharga agar kita berproses lebih baik. Jika sumber kegagalan adalah karena kita nggak ngapa-ngapain, karena memang kita nggak berusaha, maka di titik ini kita harus serius mencoba melakukan evaluasi diri. Apa sih yang membuat saya tidak berbuat apa-apa? Mental block apa sih yang membuat saya terpenjara dalam situasi di mana saya nggak punya semangat untuk berusaha? Namun ketika kita sudah berusaha dengan baik, berproses dengan sungguh-sungguh, tetap saja hasilnya nggak baik, di titik ini kita wajib mengembangkan sikap berbaik sangka kepada Allah. Kita wajib membangun sikap optimis dan kita punya kewajiban untuk selalu tidak putus asa. Kita harus selalu yakin bahwa kita pasti akan berhasil pada saatnya nanti. Inilah 3 sikap yang harusnya kita kembangkan dalam menyikapi sebuah kegagalan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.